pernah satu saat salah satu pimpinan ormas di Indonesia ya datang ke Saudi Arabia, ingin mengikuti Saudi Arabia soal Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha ini. Pimpinan Saudi Arabia mengatakan enggak, kalau kalian ikut kami kalian salah, kalian keliru. Ya, bunyinya ayat, bunyinya Al-Quran itu bukan mengikuti Saudi Arabia, tapi mengikuti bulan. Ada kan hadisnya, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian pada saat melihat bulan dan berbukalah pada saat melihat bulan. Ya, jadi kita jangan puasa pada saat kita melihat bulan Syawal pada Ramadan itu kan. Nah, kalau kita sudah ada yang melihat bulan maka berpuasa. Jadi patokannya adalah melihat bulan, bukan mengikuti Saudi Arabia. Nah, kalau kita mengikuti Saudi Arabia, kata Raja Saudi dan kata ulama-ulama Saudi, salah besar Anda kalau Anda ikut Saudi. Kalau ikut Saudi, ya, kami salat Jumat di sini misalnya, kamu sudah salat maghrib di situ. Apakah kamu akan ikut salat Jumat di waktu maghrib? Kan salah. Ya. Jadi yang dijadikan patokan itu bukan negara di mana tempatnya Al-Quran itu diturunkan, yaitu Saudi Arabia. Tapi yang kata Quran dan hadis itu kita ikut bulannya, bukan ikut kota di situ itu. Nah, jadi kalau kita menyembelih kurban, padahal belum waktunya berkorban, itu bukan daging kurban, itu bukan hewan kurban, itu potongan biasa. Nah, keputusan Majelis Ulama, keputusan Ormas Islam, dan keputusan pemerintah pada sidang isbat kemarin itu ya, seluruh laboratorium misalnya dari Bosca, kemudian juga di Profesor Thomas itu ya, yang di LIPI itu, mustahil bisa kita melihat bulan di dalam wilayah gair imkan ru'yah. Jadi ru'yah itu juga ada etikanya. Kalau alat secanggih apapun, kalau dibawa 2 derajat itu nggak bakalan bisa melihat bulan. Karena syafaq itu warna merah di sebelah barat itu, tempat kita untuk mengintip bulan itu terlalu tajam, sehingga nggak mungkin kita bisa menyaksikan. Nah, padahal kriterianya itu menyaksikan bulan. Nah, bulan bisa disaksikan itu apabila 4 derajat ke atas. Nah, kalau di bawah 2 derajat bagaimana bisa menyaksikan? Alat secanggih apapun, kata Profesor Thomas Yamarudi itu ya, ini kan 8 ya, jadi dia paling ahli tentang begitu-gituan itu. ITB juga, laboratorium Bosca, itu nggak bakalan bisa kita menyaksikan bulan dalam posisi seperti ini. Persyaratannya itu adalah melihat bulan, bukan wujudul hilal, tapi ru'yatul hilal. Nah, jadi pernah suatu saat Saudi Arabia itu ada orang yang menyaksikan bulan di padang pasir, lalu disumpah 2 orang, disaksikan lalu disumpah oleh orang, lapor ke raja, ya mulia ada orang yang melihat bulan. Apakah sudah disumpah orang itu? Sudah. Berapa yang sumpah? 2 orang laki-laki. Ayo besok kita puasa, umumkan kepada masyarakat, kita qada 1 hari Ramadan. Jadi puasa ke-28 mereka lebaran, seluruh warga Saudi Arabia itu mengganti 1 hari puasanya sesudah Ramadan. Itu fanatik apa bukan fanatik ya? Itu ketentuan mempertahankan hadis. Kejadian yang sama juga Mesir juga pernah itu, Perdana Menteri Presiden Hosni Mubarak itu ada yang melihat bulan, disumpah, benar kamu lihat bulan? Iya, ayo kita puasa besok dan ganti puasa kita itu 1 hari di luar Ramadan akan datang. Nah, demikian kuatnya mereka itu berpegang kepada hadis Nabi melihat bulan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan keliru kalau orang sudah Saudi Arabia seperti itu? Saudi Arabia itu dalam waktu sidang isbat kita itu sudah 6 derajat Bapak Ibu. 6 derajat itu berarti hilalnya sudah terang benderang, itu kelihatan tuh. Tapi kita di sini kan geografinya sangat jauh, belum bisa kita melihat.
Apalagi posisi bulan itu sangat rendah. Tahun depan juga itu akan seperti itu lagi Bapak Ibu. Posisi bulan kita itu di bawah 2 derajat sehingga tidak mungkin bisa melihat bulan. Nah, yang dijadikan dasar itu ialah sumuli ru'yatihi. Nah, tetapi ada juga saudara kita, ya teman-teman kita dari Muhammadiyah, dia tidak menggunakan ru'yah tapi menggunakan hisab, perhitungan. Ya. Kalkulasi waktu itu pasti memang akan juga ditemukan itu ya. Wujudul hilal yang dijadikan dasar. Apa yang dimaksud wujudul hilal? Kalau piringan hitam, piringan merah itu nanti nongol aja sedikit 0,01 derajat bulan itu sudah masuk Ramadan, berarti sudah puasa di situ. Ya, walaupun apa ya, pinggir-pinggir piringnya itu muncul nongol sedikit di situ, itu sudah 0,001 derajat, itu sudah bisa puasa. Tapi kalau pendapatnya mayoritas ulama ya di Timur Tengah dan di mana seluruh negara Islam lah ya, itu ikut kepada ru'yatul hilal karena memang itu hadisnya. Tetapi sekali lagi untuk Indonesia, Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa besok itu sudah akan Lebaran ya, hari Sabtu. Ya, mau ikut Muhammadiyah berarti mengikuti aliran hisab, monggo silahkan. Tapi kalau mau ikut negara-negara Islam lain, mengikuti majelis ulama, pemerintah ya ikut kriteria ru'yah melihat bulan itu hari Minggu baru Lebaran. Nah, bagi saya kalau boleh saya merekomendasikan supaya tidak ada keraguan, sembelilah hewan kurbannya itu pada hari Minggu. Siapa tahu memang yang benar adalah versi hari Minggu itu. Nah, kalau kita menyembelih hari Sabtu berarti itu bukan hewan kurban. Hewan kurban itu adalah ketika kita pastikan bahwa hari ini adalah hari tasyrik itu atau hari Lebaran. Nah, terlambat 1 hari kan juga masih bisa, itu kan hari tasyrik. Tapi kalau memang hakul yakin aku ikut dengan aliran hisab, Sabtu aku Lebaran langsung motong, ya terserah, Allah yang Maha Tahu. Saya hanya ingin memesankan jangan mempertajam perbedaan pendapat Sabtu Minggu Lebaran. Bahkan hari ini sudah ada aliran dari Naqsyabandi di Padang itu Lebaran hari ini. Ya, dulu kan tidak ada perbedaan Bapak Ibu di zaman Orde Baru itu ya, karena ada kaidah berlaku bahwa kalau keputusan pemerintah bersama ulama itu itulah yang menentukan. Jadi jangan lagi ada pendapat yang berbeda lain. Nah, sekarang ini ya sepertinya tidak dianggap berlaku lagi kaidah itu. Kalau itu kaidah usul fikih juga. Hakamal hakim itu keputusan hakim, keputusan pemerintah itu yang dijadikan hujah. Nah, kita sudah melihat ada banyak keanehan sekarang ini ya. Ramadan yang kemarin ini saja ada orang mengganggu betul konsentrasi orang yang sedang puasa. 2 hari sebelum Lebaran Idul Fitri itu sudah takbir pesta makan-makan. Jadi anak-anak muda kita itu udah makan itu kan juga Pak Kiainya di sana itu udah makan juga. Padahal puasa kurang 2 itu. Baru puasa ke-27. Hari ini sudah mereka Lebaran. Padahal yang lainnya mainstreamnya itu lusa kan. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, mari kita berpegang teguh kepada apa yang kita yakini. Nah, kalau kita ikut-ikutan Saudi Arabia sendiri menolak. Kamu jangan ikut saya, salah kalian kalau ikut kami. Matahari kami beda, kita sholat Isya di sini, di sana baru sholat asar kan. Amerika juga nggak boleh ikut Indonesia. Ya. Jam 12 siang di sini, di sana jam 12 malam. Ya kan? Jadi waktu sholat kita masing-masing beda kan. Oh, di Makassar ini karena sudah masuk sholat Isya nih. Nah, kita di Jakarta baru sholat maghrib. Apakah kita akan ikut Makassar? Makassar sudah Isya, kita sholat Isya di sini. Seandainya Makassar itu Mekah dan kita di sini adalah Madinah misalnya. Mekah Madinah saja beda waktu sholatnya kok. Mekah Madinah kan ada jarak. Nah, jadi yang menentukan waktu untuk
beribadah itu bukan kota tetapi bulan. Kalender kita kan bulan, bukan matahari. Kalau kalender matahari duluan kita daripada Saudi, tapi kalau kalender bulan duluan dia daripada kita. Kan bulan dan matahari beda kan Bapak. Nah, tapi sekali lagi jangan kita saling mengusik. Silahkan yang mau lebaran Sabtu monggo ikuti, tapi yang mau ikut pemerintah ormas Islam dan negara-negara Islam lain ya ikut patokan melihat bulan itu, bukan mengikuti kota.